Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel. Kali ini kita akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Sebelum lanjut ke pembahasan, sobat-sobat jangan lupa untuk klik tombol like dan tombol subscribe. Baik, selanjutnya kita akan membahas manusia. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu, mens, yang merupakan berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Manusia menurut istilah adalah makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, dengan memiliki potensi dan akal dan kolbu untuk digunakan sebagai modal pengembangan kehidupan. Manusia selalu memiliki kelebihan dalam hal penciptaannya, akal dan hati berfungsi sebagai pengontrol dalam menjalani kehidupannya. Akal dan hati dapat menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia adalah makhluk zoon politikon, yang artinya bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk hidup ingin bergaul dan berkumpul bersama manusia lainnya. Ketergantungan manusia terhadap lingkungannya akan memposisikan menjadi individu yang agak berbeda satu dengan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, serta flora dan fauna. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. 1. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk dari proses alami, misalnya pegunungan, sungai, danau, hutan, dan rawa. Kedua, lingkungan binaan atau lingkungan terbangun adalah suatu lingkungan yang ditandai dominasi struktur buatan manusia. Sonnenfeld pernah mengatakan dalam Girford 1997 bahwa manusia dapat digolongkan ke dalam beberapa tipe. Contohnya yaitu A. Environmental risk taking, yaitu yang dimana dapat diketahui seberapa jauh individu mau melakukan kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi di suatu lingkungan. B. Environmental sensitivity, yaitu yang dimana individu yang memiliki poin yang tinggi. Environmental mobility, yaitu yang dimana dapat melihat sampai seberapa jauh individu suka mengunjungi tempat-tempat yang eksotik dan berisiko untuk dijelajahi. D. Environmental control, yang dapat dipergunakan untuk melihat sampai sejauh mana kepercayaan individu bahwa lingkungan alam mampu mengendalikan perilaku mereka. Selanjutnya kita akan membahas konsep Islam dengan lingkungan, sosial, dan budaya. Lingkungan diciptakan Tuhan semata-mata untuk kebutuhan manusia sendiri. Karena keberadaan lingkungan yang stabil dan seimbang akan dapat mempengaruhi keadaan manusia yang cenderung nyaman dan bahagia. Kebergantungan manusia terhadap lingkungan yang baik tentu merupakan suatu hal utama dalam pelestariannya berdasarkan nilai-nilai akhlakul karimah yang berdoman pada Al-Quran dan hadis. Rusak alam lingkungan, maka secara sunnatullah akan berakibat rusaknya lingkungan lainnya, seperti bahaya yang dialami manusia sendiri. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah fil ard, di bumi. Pemimpin diarahkan sesuai dengan nilai Al-Quran sebagai landasan untuk manusia dalam mempertahankan hidupnya di alam dunia ini. Al-Quran mengajarkan prinsip moral yang tinggi seperti berakhlak dengan akhlak mulia kepada Allah, diri sendiri, sesama manusia, dan alam semesta dengan stabil. Selanjutnya kita akan membahas kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil karya manusia dan pemikiran manusia untuk diperbaiki, mengindahkan, dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam masyarakat. Kebudayaan pada dasarnya mengalami perkembangan selaras ataupun kegiatan mengikuti arus adaptasi lingkungan di sekitarnya atau pelaku kebudayaan yang berperan aktif di dalamnya. Manusia disebut makhluk agen budaya jika manusia mampu hidup dalam agen budaya atau aturan-aturan dalam budaya. Beberapa sikap hubungan antara agama dan kebudayaan yaitu 1. Sikap radikal. Agama menentang kebudayaan. Menurut pandangan ini, semua sikap masyarakat berlawanan dengan kehendak agama. Oleh sebab itu, manusia harus memilih agama atau budaya karena seseorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. 2. Sikap akomodasi. Agama memiliki kebudayaan.
Sikap ini menunjukkan keselarasan antara agama dan kebudayaan. 3. Sikap perpaduan agama di atas kebudayaan. Sikap ini adanya keterikatan antara agama dan kebudayaan. Hidup dan kehidupan manusia harus terarah pada dua tujuan, yaitu ilahi dan insani. 4. Sikap pembaruan. Agama memperbaharui kebudayaan. Sikap ini menunjukkan bahwa agama harus memperbaharui masyarakat dan segala sesuatu yang bertalian di dalamnya. Manfaat agama dalam perkembangan kebudayaan. Secara fungsional sosial, timbal balik antara agama dan kebudayaan lebih menitik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat rasional dan humanis. Hal ini biasanya disebut dengan historical force yang berperan aktif dalam terjadinya perubahan dan perkembangan suatu masyarakat. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, contoh lingkungan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu, keluarga. Keluarga adalah salah satu bukti konkret daripada lingkungan sosial di masyarakat. Keluarga dapat digolongkan sebagai lingkungan sosial premier lantaran interaksinya setiap saat. Contoh kegiatan keluarga: 1. Percakapan saat makan. 2. Makan bersama keluarga. 3. Berlibur bersama keluarga. Kedua, masyarakat. Contoh lain dari lingkungan sosial yang mudah ditemukan setiap orang adalah di masyarakat. Hal ini sangatlah wajar sebab kehidupan seseorang setelah menempuh kedewasaan dalam lingkungan. Contoh kegiatan masyarakat: 1. Bermusyawarah dengan warga. 2. Kegiatan gotong royong. Ketiga, kegiatan siskamling di lingkungan rumah. Ketiga, sekolah. Contoh lingkungan sosial yang pasti ditemukan dalam kehidupan seseorang ialah di dalam lembaga pendidikan. Hal ini terjadi lantaran sekolah memberikan distribusi panjang dalam kehidupan. Contoh kegiatan dalam lingkungan sekolah: 1. Pemilihan ketua OSIS. 2. Mengikuti perlombaan. Ketiga, mengikuti kegiatan di sekolah. Dampak positif dan negatif dalam lingkungan. Dampak ini memberikan kontribusi penuh pada seseorang dalam lingkungan sosialnya. Dampak positif dalam lingkungan sosial ini seperti terjadinya motivasi tinggi untuk terus-menerus belajar yang didapatkan dari sekolah. Dampak negatif dalam lingkungan sosial ini misalnya keadaan seseorang mengonsumsi narkoba karena pengaruh lingkungan masyarakat yang memiliki angka kriminal yang tinggi. Selesai sudah pembahasan materi tentang manusia dan lingkungan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk yang menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton video channel saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.